Kesehatan di mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid Semi Solid dan Non-Steril untuk Universitas. Let's check this out. Assalamualaikum. Jadi setelah teman-teman mahasiswa mendengarkan terkait dengan praformulasi yang pertama, maka untuk lanjutannya adalah praformulasi yang kedua, di mana praformulasi yang kedua ini saya akan menjelaskan komponen dan persyaratan sediaan likuida. Untuk komponen dan persyaratan yang pertama adalah sediaan sirup. Nah, sediaan sirup ini mempunyai persyaratan yaitu larutannya harus jernih, di mana larutan jernih yang dimaksud adalah larutan yang kelarutannya sempurna. Karena sediaan sirup itu dikatakan homogen apabila kelarutannya jernih. Kemudian selanjutnya untuk sediaan sirup persyaratannya juga harus mengandung satu jenis bahan obat atau lebih. Kemudian dia juga harus berasa manis ya, karena sirup mengandung kadar sukrosa antara 50-65%. Serta sirup juga dapat juga merupakan cairan yang beraroma, tapi untuk aromanya harus disesuaikan. Misal kita ingin membuat sirup dengan rasa stroberi, maka aromanya juga harus disesuaikan dengan aroma stroberi. Jangan kemudian kita kasih aroma pisang atau warnanya warna kuning seperti itu, karena persepsi konsumen akan berbeda. Komponen dalam sediaan sirup yang pertama adalah bahan aktif. Misal teman-teman di sini ingin membuat sirup paracetamol, maka bahan aktif dari sirup tersebut adalah paracetamol. Kemudian yang kedua adalah komponen yang paling penting, yaitu adalah solubilizer atau kosolven. Jadi kosolven inilah yang membantu kelarutan dari bahan aktif apabila memang dia tidak mencukupi dilarutkan dengan bahan pembawanya air, karena jumlah air yang dibutuhkan juga terbatas sehingga perlu ditambahkan pelarut tambahan yaitu kosolven. Kemudian yang ketiga adalah buffering agent. Buffering agent di sini berfungsi sebagai sistem dapar. Jadi menjaga agar sediaan kita tetap dalam pH yang sesuai pada rentang spesifikasi yang sudah kita tetapkan. Misalnya kalian ingin bikin sirup paracetamol, kemudian pH-nya yang kalian inginkan adalah 7 ya, misalnya sama seperti dengan pH tubuh kita seperti itu. Kemudian pada saat penyimpanan, supaya tidak berubah pH-nya, maka harus ditambahkan buffering agent. Karena apabila pH itu berubah, maka menandakan akan ada kontaminasi dari bakteri. Nah, selain itu juga ditambahkan preservatif atau pengawet pada sediaan sirup. Karena biasanya sediaan sirup ini digunakan secara dibuka tutup ya, sehingga diperlukan pengawet untuk menjaga supaya kontaminasi bakteri yang ada di dalam sirup itu berkurang. Dan yang kelima adalah penambahan pengental. Jadi biasanya kalau kalian sudah di mindset kalian itu sirup, pastikan ketika dituang itu harus bisa kena ke sendoknya kan, atau enggak terlalu encer juga jadi tumpah-tumpah, sehingga perlu ditambah pengental. Ya, ini namanya thickening agent. Kemudian yang keenam adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini adalah bahan-bahan yang bisa mencegah terjadinya oksidasi pada sediaan kita. Misalnya bahan aktif kalian berupa bahan yang mudah teroksidasi, maka sangat penting ditambahkan antioksidan supaya bahan aktif kita tidak rusak terlebih dahulu. Jadi biar antioksidannya yang rusak menggantikan bahan aktif kita. Nah, yang ketujuh adalah anti-foaming agent. Anti-foaming agent biasanya ini ditambahkan karena ketika kita minum sirup atau biasanya mengaduk sirup itu akan terjadi busa. Apalagi kalau misalnya kita pakai kosolven, surfaktan, itu biasanya akan ada busa yang muncul. Busa itu seperti gelembung udara begitu ya, gelembung udara yang berbusa. Nah, untuk menghindari hal tersebut, biasanya di dalam sediaan sirup juga ditambahkan anti-foaming agent. Dan yang kedelapan adalah anti-cap locking agent. Kalau anti-cap locking agent ini berfungsi untuk mencegah adanya bahan-bahan yang ada di dalam sirup itu sehingga dia bisa menempel pada tutupnya sirup. Jadi kalian pernah nggak kalau misalnya minum sirup, kemudian ada gula-gula di sekitar tutupnya sirup obat itu tersebut. Nah, itu terjadi karena obat itu kan sering dibuka tutup, maka pelarutnya itu banyak yang menguap sehingga akan ada gula-gula yang tidak larut lagi dalam air karena airnya menguap sehingga mengkristal membentuk gula seperti biasanya. Itu namanya cap locking ya. Nah, sehingga cap locking itu mencegah susahnya tutup itu untuk dibuka. Jadi biasanya di sirup ditambahkan anti-cap locking agent. Yang kesembilan adalah flavoring. Flavoring itu untuk memberikan rasa ya. Untuk sweeteners itu memberikan rasa manis, bisa sukrosa atau pemanis lainnya yang sesuai untuk sirup dan aman. Kemudian juga yang ke-11 adalah pewarna. Nah, pewarna, flavoring, dan sweeteners ini harus berkesinambungan karena supaya persepsi orang itu sama. Jadi jangan nanti rasa pisang warnanya merah, baunya anggur, kan itu jadi tidak sesuai. Oke, saya lanjut. Sediaan yang kedua adalah sediaan eliksir. Persyaratan sediaan eliksir sendiri adalah yang pertama dia harus jernih dan transparan ya, karena memang eliksir itu sama seperti sirup,
dia harus larut bahan aktifnya sehingga penampakannya jernih. Kemudian kadar bahan aktif juga harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian misalnya ketentuannya begini, dalam 5 milisendok terdapat paracetamol 250 mg, seperti itu. Jadi ketika nanti kita ambil 5 milisendok kemudian dianalisis, itu juga harus dosisnya 250 mg. Yang ketiga, warna, bau, dan rasanya juga enak dan menarik ya, jadi biasanya ditambahkan rasa juga seperti sirup. Kemudian kekentalannya juga cukup ya, meskipun dia bukan sirup tapi dia juga akan dituang ke dalam sendok takar, jadi kentalannya juga harus cukup. Kemudian dia didapar pada pH tertentu, terutama untuk bahan obat yang stabilitas atau kelarutannya dipengaruhi pH, karena ada bahan obat tertentu yang apabila pH-nya berubah dia menjadi rusak bahan aktifnya. Nah, kalau rusak maka efek terapinya tidak akan tercapai meskipun diminum oleh pasien. Jadi kenapa kok pH itu sangat penting dalam larutan, karena itu dia bisa mempengaruhi bahan aktif yang kita pakai di sediaan. Kemudian juga eliksir harus bebas dari kontaminasi mikroba, sehingga biasanya eliksir dan sirup itu digunakan sebagai preservatif ya. Kemudian mempunyai berat jenis tertentu sebagai kontrol kualitas produk. Jadi misalnya nih produk satu batch, dalam satu batch ternyata berat jenisnya berbeda, nah, kan jadinya dipertanyakan ya kualitasnya apa benar ini cara produksinya itu sudah tepat lah, kok dari satu obat ke obat lainnya dalam satu batch itu berat jenisnya berbeda. Untuk komponen hampir mirip dengan sediaan sirup, yang berbeda adalah dari konsolvennya. Kalau di sediaan sirup ini konsolvennya jarang menggunakan alkohol. Kalau di eliksir biasanya wajib menggunakan alkohol, karena namanya eliksir, dia adalah perpaduan konsolven, alkohol, dan juga air. Oke. Nah, sediaan yang ketiga adalah suspensi. Jadi sediaan suspensi ini mempunyai beberapa persyaratan. Yang pertama, dia harus tetap homogen dalam waktu tertentu. Bagaimana homogennya? Ya dengan menambahkan bahan tambahan yang bisa membuat suspensi tersebut homogen. Bahan tambahan itu apa saja? Nanti akan saya jelaskan di komponen pembentuk sediaan. Yang kedua, endapan yang terbentuk harus mudah diredispersi. Jadi diredispersi itu dikocok kembali. Karena kan suspensi itu bahan aktifnya kan tidak larut dalam air, sehingga ketika mengendap untuk dipakai biasanya suspensi harus dikocok dulu. Jadi supaya homogen, maka harus ditambah suatu bahan yang bisa membantu redispersi itu merata seperti itu. Kemudian suspensi juga viskositasnya harus cukup, nggak boleh terlalu tinggi sehingga sulit dituang, dan nggak boleh terlalu rendah karena nanti cepat mengendap. Jadi harus cukup ya. Kalau terlalu viskus itu juga nanti susah dituangnya, kalau terlalu encer nanti juga jatuh-jatuh seperti itu. Kemudian yang keempat, partikelnya itu harus kecil dan uniform. Uniform itu seragam. Karena kalau dia nggak seragam, dia akan makin mudah membentuk endapan yang seperti semen ya. Semen itu kan nggak bisa dikocok kembali ya, nanti jadinya ya tetap semen yang dikocok. Jadi harus seragam sehingga tidak terbentuk gumpalan-gumpalan yang nanti malah mengendap lama dan bergabung satu sama lainnya. Nah, dia suspensi ini juga harus akseptabel karena biasanya kan rasanya agak kasar-kasar gitu. Jadi harus bebas dari rasa berpasir. Mungkin bisa kita tambahkan flavoring agent, biasanya mint dan sebagainya. Nah, untuk komponen dalam sediaan suspensi ini ada 10. Yang pertama jelas bahan aktif ya, harus ada. Kemudian dispersing agent. Jadi dispersing agent ini fungsinya adalah untuk melapisi bahan aktif yang tidak campur dengan air, sehingga bahan aktif itu menjadi campur dengan air. Karena akan tadinya ini bahan aktif yang mau dibuat sediaan cair ini dia nggak campur sama sekali dengan air, jadi dibutuhkan bahan dispersing agent itu supaya si suspensi ini bisa campur dengan air. Contohnya apa? Seperti gliserin, propilen glikol. Jadi dilapisi dulu dengan bahan-bahan tersebut, baru nanti dicampur dengan air atau bahan-bahan lainnya. Kemudian bahan ketiga yang penting adalah suspending agent. Jadi suspending agent ini berfungsi untuk mempersatukan antara bahan aktif yang sudah diliputi oleh dispersing agent itu dengan pembawanya, yaitu air. Nah, suspending agent itu juga menjaga supaya tidak terjadi endapan yang caking tadi, dan supaya kalau dia ngendap dia mudah terdispersi kembali. Dispersi itu dikocok kembali ya. Yang keempat adalah buffer atau dapar. Jadi buffer ini berfungsi untuk menjaga pH. Jadi ini biasanya berguna ya, karena kalau sediaan cair itu pasti salah satu pengaruh kontaminasinya adalah dari pH tersebut. Kemudian yang kelima adalah humectant. Humectant itu menjaga supaya air itu tidak menguap. Karena kalau airnya menguap atau kosolven itu menguap, maka bahan-bahan yang terlarut dalam suspensi ini juga akan mengendap seperti itu. Nah,
kok ada kosolven Bu di suspensi? Kan katanya kalau di suspensi itu nggak harus larut, nggak apa-apa. Jadi kosolven ini bukan untuk bahan aktif, tapi bahan tambahan yang nanti dicampurkan di dalam suspensi tersebut. Untuk misalnya kita mau mencampur antioksidan, misalnya dalam bentuk serbuk, nah kita larutkan dulu. Kemudian chelating agent dalam bentuk serbuk kita larutkan dulu dengan kosolven, baru dicampur menjadi satu suspensi. Kemudian antioksidan sama seperti sirup, chelating agent. Nah, kalau chelating agent ini berfungsi untuk mengikat bahan-bahan yang nanti fungsinya itu mengoksidasi dari sediaan kita ya, sebenarnya hampir sama dengan antioksidan fungsinya, cuman chelating ini lebih ke bahan-bahan anorganik yang bersifat kelat, jadi nanti akan diikat, misalnya natrium EDTA seperti itu. Nah, kalau coloring dan flavoring sama ya, disamakan dengan rasanya itu apa, sehingga ketika diminum itu juga sesuai dengan persepsi dari pasien. Oke, selanjutnya adalah sirup kering. Nah, persyaratan dari sirup kering, yang pertama campuran dari serbuk atau granul. Kan sirup kering itu kemarin sudah kita bahas ya, bahwa sirupnya itu dalam bentuk kering, jadi ketika diminum itu baru dia dilarutkan dengan sejumlah air tertentu, kemudian dikocok dan diserahkan ke pasien. Nah, campuran itu juga harus homogen dan dosisnya harus tetap untuk setiap pemberian obat. Nah, selama rekonstitusi campuran, serbuk harus terdispersi secara tepat dan sempurna dalam medium pembawa. Jadi ketika ditambah air, maka serbuk itu harus bisa dikocok dan tersebar homogen. Kemudian yang ketiga, suspensi yang direkonstitusi juga harus mudah didispersikan kembali dan dituang oleh pasien untuk memperoleh dosis yang tepat. Jadi suspensi itu harus digunakan. Selanjutnya, sirup kering itu juga harus dibuat agak kental ya, karena kalau nuang ke dalam sendok takarnya, kalau dia terlalu encer maka dia akan tumpah-tumpah sehingga membuat jumlah yang ada di sendok takar itu juga kurang tepat, sehingga harus kekentalannya juga cukup. Dan produk akhirnya harus menunjukkan penampilan rasa dan aroma yang menarik. Jadi meskipun tadinya itu dalam bentuk serbuk, ketika ditambahkan sejumlah air dan dikocok, maka nanti penampakannya harus seperti sirup yang biasa kita minum. Sehingga formulasi sirup kering ini agak tricky ya, jadi harus banyak yang dipertimbangkan. Itu karena kita harus mempertimbangkan ketika dalam bentuk kering dan juga dalam bentuk di rekonstitusi. Nah, komponen dalam sediaan dry syrup itu ada 9, sama seperti sirup, dia mempunyai bahan aktif, kemudian ada bahan tambahan, sama ada pensuspensi, pembasah seperti suspensi, pemanis, pengawet, penambah rasa, buffer, dan pewarna. Dimana untuk kondisi pencampurannya pun bukan dalam keadaan terlarut ya, atau dalam keadaan cair, tapi pencampurannya dalam keadaan kering, jadi serbuk-serbuk itu dicampur seperti itu. Pembasah pun tidak boleh sampai dia basah sekali, jadi harus sampai terbentuk granul. Supaya granul, kenapa kok granul? Karena granul itu akan lebih mudah untuk terlarut dibandingkan bentuk yang serbuk biasa. Selanjutnya adalah sediaan yang terakhir, yaitu emulsi. Nah, persyaratan emulsi ada 3. Yang pertama, secara stabilitas dia harus stabil ya, baik secara fisiknya. Jadi kalau dilihat bentuknya itu minyak dan airnya itu nggak boleh terpisah, kemudian nggak boleh ada minyak-minyak kecil di dalam sediaan emulsi. Kemudian secara kimia juga harus stabil, tidak boleh ada reaksi kimia yang terjadi di dalam sediaan emulsi. Dan secara mikrobiologi tidak boleh ada kontaminasi dari bakteri. Kemudian secara toksikologi dia tidak boleh bersifat toksik. Dan secara farmakologi dia harus memberikan efek terapi sama seperti bahan aktifnya sebelum dibentuk emulsi. Nah, kemudian persyaratan emulsi yang kedua, dia harus memiliki akseptabilitas yang baik, karena biasanya emulsi kan karena campuran air dan minyak. Jadi biasanya orang tuh kalau minum itu agak mau muntah sedikit ya, karena minyak itu kan agak enak-enak seperti itu. Nah, untuk mengurangi hal itu biasanya ditambahkan flavoring agent yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kekentalannya emulsi itu harus cukup ya, sehingga tadi sediaan cair itu semua pasti akan ditakar. Sehingga kalau ditakar maka butuh kekentalan yang cukup untuk bisa masuk ke dalam takarannya tersebut. Kemudian rasanya juga harus enak dan baunya menarik. Jadi jangan kalau bisa bau minyaknya itu kita alihkan ke bau yang lebih sesuai dengan emulsi ya, seperti biasanya sih jeruk ya, karena jeruk itu kan baunya segar, jadi kalau sama minyak itu bisa mengurangi rasa enak dari minyak tersebut. Untuk komponen dalam sediaan emulsi itu ada 8. Yang pertama adalah bahan aktif. Jelas bahan aktifnya itu biasanya minyak atau bahan yang larut dengan minyak. Nah, bahan yang larut dengan minyak apa contohnya? Contohnya vitamin A, D, E, K. Vitamin A, D, E, dan K. Kemudian yang kedua adalah fase air, karena emulsi itu campuran dari air dan minyak. Dan yang ketiga adalah emulgator. Nah, bedanya dari semua sediaan liquid yang lain, emulsinya ada emulgator. Emulgator ini berfungsi untuk menyatukan antara komponen yang mengandung air dan komponen yang mengandung minyak, sehingga dilingkupi oleh emulgator, jadi
sediaan itu terlihat homogen, padahal sebenarnya dia ada 2 fase. Nah, kemudian yang keempat juga karena mengandung air pasti juga akan timbul kontaminasi bakteri sehingga emulsi juga dibutuhkan pengawet. Dan yang kelima antioksidan. Antioksidannya di sini lebih ke minyaknya ya, karena minyak itu mudah teroksidasi sehingga perlu ditambahkan antioksidan untuk mengurangi kemungkinan adanya oksidasi. Dan keenam adalah pengental. Pengental di sini berfungsi untuk meningkatkan viskositas emulsi. Jadi viskositasnya sama ya, harus cukup sehingga dia mudah untuk dituang ke sendok takar atau penakar lainnya. Kemudian yang ketujuh, sweetening agent. Sweetening agent ini berfungsi untuk memberikan rasa manis pada sediaan emulsi karena untuk menutupi rasa dari minyaknya tersebut. Flavor juga sama, mengurangi bau yang tidak sedap dari sediaan minyak. Sehingga kalau misalnya kalian punya bahan aktif minyak dan ingin dibuat sediaan cair, biasanya yang terpilih adalah emulsi. Oke, kemudian seperti biasa kita ada quiz time. Nah, di quiz time ini kalian harus mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kalian yang sudah dibentuk. Kasusnya adalah sebagai berikut, seorang farmasis ingin membuat sediaan eritromisin untuk anak-anak. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian di forum yang disediakan. Apakah jenis sediaan yang tepat pada kasus di atas? Terus kenapa terpilih sediaan tersebut dan bahan tambahan apakah yang cocok untuk kasus tersebut? Nah, sampai ketemu di forum diskusi. Terima kasih.